Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan membahas materi dengan judul konsep evaluasi program PLS. Evaluasi pengertiannya yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data secara sistematis. Sedangkan program yaitu suatu perencanaan sistematis yang mencakup kualifikasi yang akan dilaksanakan. Evaluasi program menurut beberapa para ahli. Menurut Grote-Lewisian, evaluasi program adalah proses penyajian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Sedangkan menurut Alkin, bahwa evaluasi program merupakan proses yang berkaitan dengan penyiapan berbagai wilayah keputusan melalui pemilihan informasi yang tepat, pengumpulan data, analisis data, serta pelaporan yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan berbagai alternatif pilihan untuk menetapkan keputusan. Kedudukan evaluasi program dalam manajemen PNF. Fungsi manajemen PLS menurut Juju Sujana. Perencanaan, di bawahnya ada pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan. Sedangkan level kognitif menurut Benjamin S. Bloom, Zainal Arifin, yang paling atas itu ada pengetahuan, selanjutnya di bawahnya ada pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Aspek-aspek yang dievaluasi. Di sini ada 10 patokan pendidikan masyarakat menurut Anwas Iskandar. Komponen, proses, dan tujuan menurut Dede Sujana. Aspek-aspek yang dievaluasi ke dalam program PLS yang berkaitan dengan 10 patokan pendidikan masyarakat menurut Anwas Iskandar itu mencakup yang pertama, tujuan belajar. Rumusan mengenai hasil belajar yang akan dicapai mencakup keterampilan, pengetahuan, dan atau sikap yang dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, kelompok belajar. Kumpulan peserta didik dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, warga belajar. Peserta didik yang diorganisasikan berdasarkan kebutuhan belajar, minat, dan potensi pembelajaran yang tersedia. Yang keempat, ada sumber belajar, terdiri atas tutor, fasilitator, narasumber, pelatih, dan sebagainya. Yang kelima yaitu kegiatan belajar, proses pembelajaran yang dilakukan sumber belajar untuk membelajarkan warga belajar. Selanjutnya yang keenam yaitu bahan belajar, meliputi kurikulum yang menjadi kepedulian dan warga belajar dan memuat keterampilan, pengetahuan, nilai-nilai, aspirasi, serta metode teknik pembelajaran. Yang ketujuh, panti belajar, tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedelapan, sarana belajar. Perlengkapan pembelajaran meliputi kursi, modul, alat bantu, padang, dan dengar, meja belajar, dan pembelajaran lainnya. Yang kesembilan, dana belajar. Biaya sebagai daya dukung kelancaran pembelajaran. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu ragi belajar, daya dukung lainnya yang diperlukan selama pembelajaran seperti motivasi dan setelah berakhirnya program pembelajaran seperti permodalan, pendampingan usaha, dan kemitraan. Lingkup program PLS menurut Dudu Sujana. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang pertama, ada pendidikan anak usia dini, yang kedua pendidikan keaksaraan, yang ketiga pendidikan kesetaraan, yang keempat pendidikan kecakapan hidup, yang kelima pendidikan kepemudaan, yang keenam pendidikan atau pemberdayaan perempuan, dan yang terakhir yaitu pendidikan orang lanjut usia. Terima kasih telah menonton dan menyimak videonya, semoga bermanfaat.